Halo and welcome to Next Generation Online Service. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kayaknya udah lama banget sih kita nggak ketemu lagi, dan nggak disangka kalau sekarang tuh kita udah di pertengahan bulan November gitu. In just a few weeks, in just a few days gitu, bahkan nggak nyampe 60 hari kita akan menyelesaikan tahun 2021 dan kita akan mulai melangkah ke tahun 2022. A whole new year di mana diharapkan the pandemic will end eventually, dan juga a whole lot of events yang nanti akan inspire us all juga di tahun ke depannya. Nah, speaking of which, dari tahun baru itu tuh identik dengan yang namanya resolusi atau New Year's resolution gitu. So basically, what is a New Year's resolution? A New Year's resolution itu lebih ke arah goal atau hal-hal yang ingin dicapai di tahun tersebut. Akan tapi, kalau saya sendiri sih ingin bilangnya kalau a New Year resolution itu lebih arah ke plan. A set of plans, a set of objectives yang harus dipenuhi dalam tahun tersebut gitu. Nah, some of you who's watching this are probably masih duduk di bangku SMA, mungkin bangku SMP, bangku kuliah, atau bahkan sekarang udah kerja gitu. And a lot of you maybe, itu tuh kalau ditanya pertanyaan sesimpel seperti what is your plan for the future, you would say, saya tidak tahu. Atau, nggak tahu sih. Atau, oh nanti mungkin kayak ikutin go with the flow gitu. Dan kayak tadi, kayak mata-mata itu ke atas, kayak bener-bener ngeliatin ada jawaban di langit gitu. Ntar kira-kira masa depannya kayak gimana. And ini satu hal yang cukup memprihatinkan sebenarnya. Kenapa? Karena when you are in this stage of life gitu, di masa-masa masih muda, masa-masa with long life expectancy, it's a proper time for you to prepare for the future gitu. What is the kind of future that you want? What is the kind of future goals that you like to achieve gitu? What is the set of skills that you need to achieve in the next future gitu? Atau enggak, kalau misalnya kita masih duduk di bangku SMA, kira-kira nanti saya kuliah di mana? Kalau misalnya kita duduk di bangku kuliah, kira-kira nanti pas saya fresh graduate, apakah saya harus ambil S2 atau apakah saya harus kerja? Kalau saya memutuskan untuk ambil S2, kira-kira jurusan apa? Kira-kira S2 di mana? Kalau misalnya kita memutuskan untuk kerja, kira-kira kita nanti kerja di mana? Divisi apa? Berapa lama kerja di situ? Kira-kira bahkan memikirkan nanti kalau kerja di sini, sebagai seorang fresh graduate, saya mengharapkan gaji seperti ini. Start memulai memplankan hidup kalian pelan-pelan gitu. And ini bukan satu hal yang salah. Obviously enggak gitu. Ini bukan not talking about high hopes or high dreams, atau dengan kata-kata seperti mimpi terlalu tinggi, mimpi terlalu jauh gitu. The sky is the limit dan lain sebagainya. No. Having a planned life is actually a good life. Kenapa? Karena you're well prepared for it. You would be ready if there's any abnormalities in your life. Apabila ada suatu guncangan dalam hidup kalian, ada suatu hal yang tidak mengenakan dalam hidup kalian, you would be prepared. That's why there is a plan. Ada rencana, ada tujuan, ada goal, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita mempunyai namanya rencana ataupun goal tersebut, a steady life is a healthy life juga buat kita. Gitu. That way kita punya namanya kepastian. That way kita mempunyai namanya tujuan. That way kita mempunyai namanya what is the reason to live. Gitu. And which kalau posisi sekarang itu kalian masih belum yang namanya mempunyai rencana hidup, I encourage you guys untuk ngebuat yang namanya rencana hidup. Untuk yang ngebuat plan-plan, struktur, dan atau bahkan kayak rencanamu entah ke depannya mau kayak gimana, mau kerja di mana, mau kuliah di mana, mau dapat gaji berapa bahkan, atau bahkan di divisi apa. Even I myself, I already plan my life very detailed gitu loh. Dari sejak saya duduk bangku SMA. Saya udah tahu nanti mau kuliah di mana, saya mau kerja di mana, di divisi apa, berapa lama bahkan kerja di perusahaan tersebut, itu sudah saya persiapkan. Dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang salah. Bagi kami umat Kristiani pun juga mempunyai suatu pemikiran untuk memiliki tujuan, untuk memiliki rencana hidup, itu bukanlah hal yang salah, jelas tidak gitu. Akan tetapi, the question is, yang sekarang buat umat Kristiani, apakah rencana hidup kita itu sesuai dengan rencana Tuhan? Now, Tuhan menciptakan setiap makhluk hidup, setiap manusia bahkan, dengan free will. Nah, kita bisa memilih rencana apapun yang kita inginkan di dunia ini. Dalam arti, kita mempunyai hak untuk bebas memilih
apapun yang kita mau jadi apa di masa depan nanti. Apa profesi yang kita inginkan, apa masa depan, atau bahkan apa yang akan kita lakukan dalam 5 detik ke depan. Itu bebas sama kita. Bukan completely controlled by God. Gitu loh. Itu bebas, itu hak pilih yang diberi oleh Tuhan kepada kita, free will. Tetapi, kalau misalnya begitu, kenapa ada namanya rencana Tuhan? Kenapa what you call free will itu not really free will dalam kehidupan Kristen? Hah? Maksudnya gimana? Kalau kita baca di Alkitab, specifically di kitab Pentateuch atau 5 kitab pertama, yang mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, itu identik dengan namanya tiang awan dan tiang api. Sebenarnya apa sih tiang awan dan tiang api? Basically, tiang awan dan tiang api itu sudah dijelaskan di kitab Keluaran, di mana dijelaskan oleh Tuhan nanti ada tiang awan yang akan membimbing engkau pada saat siang hari, dan tiang api yang membimbing engkau dan melindungi engkau di malam hari. Basically, tiang awan dan tiang api represents the leadership of God. Kemanapun tiang awan dan tiang api itu pergi, maka bangsa Israel akan mengikutinya. Dan usually, kemanapun mereka akan berhenti, tiang awan dan tiang api tersebut akan berhenti, maka bangsa Israel akan diam di bawah tiang awan dan tiang api tersebut. Akan tetapi, God gave free will. In other words, bangsa Israel juga diberi pilihan. Kalau kalian mau di luar tiang awan tiang api itu, silahkan, nggak apa-apa. Tuhan nggak akan masalah. Paling Tuhan kalau misalnya cemburu, yes, but dia nggak akan masalah. Kenapa? Karena memang dia menciptakan manusia dengan free will, gitu, dengan kemampuan untuk memilih hak bebas apapun yang dia mau. Akan tetapi, kalau misalnya nggak di bawah tiang awan tiang api itu di luar kehendak Tuhan. Itu di luar perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi sama mereka di luar tiang awan dan tiang api tersebut, it's not God's business, sama sekali. Nah, kalau gitu maksudnya apa sih? Apa hubungannya sama tiang awan dan tiang api ini sama yang namanya rencana dalam hidup kita? Kalau gitu apa sih hubungannya? Yes, God gave us free will to choose anything that we like. Apapun rencana masa depan yang kita mau, apapun pilihan yang kita mau ambil, itu terserah Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita juga menyelaraskan apa yang terjadi dengan masa depan kita dengan rencana Tuhan juga. Which is kalau kita ambil pada perumpamaan tentang tiang awan dan tiang api tersebut, bahwa kita harus ikutin tiang awan dan tiang api Tuhan ini kemana nih? Apakah tiang awan dan tiang api Tuhan itu benar-benar berhenti di rencana kita? Apakah kita benar-benar di bawah yang namanya tiang awan dan tiang api tersebut? Karena kalau misalnya kita memutuskan untuk tidak berhenti di bawah tiang awan dan tiang api tersebut, keselamatan dari Tuhan dan perlindungan dari Tuhan itu is not 100% guaranteed in your life. Kenapa? Because you chose untuk di luar rencana Tuhan, you chose untuk di luar perlindungan dari Tuhan. Kalau gitu gimana caranya sih untuk kita mengetahui? Back then, pada saat bangsa Israel ada di padang gurun, mereka bisa lihat dengan jelas gitu, tiang awan itu kayak gimana, tiang api di mana, mereka berhenti di mana. Nah, kalau kita sekarang gimana? Kalau kita lagi ngejalanin rencana hidup kita, itu pada saat tiang awan, tiang api itu berhenti, kita nggak bisa lihat secara kasat mata. What do they look like? Kayak gimana sih tiang awan dan tiang api? Gitu. Pentingnya dalam hal ini adalah membangun koneksi dengan Tuhan. Adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Untuk membangun kepekaan terhadap Tuhan. Kalau misalnya kita mulai peka terhadap Tuhan, kita mulai nyatu dengan Tuhan, kita mulai sepemikiran dengan Tuhan. In other words, we would know without even see it di mana tiang awan dan tiang api itu bakal berdiri. Di mana tiang awan dan tiang api itu bakal berhenti dalam rencana hidup kita. We have assurance di mana nanti tiang awan dan tiang api akan berdiri di sini, akan berhenti di sini. And so we know dalam rencana hidup kita dilindungi sama Tuhan. Gak ada salahnya sama sekali guys untuk memiliki suatu rencana yang wild, yang gila, yang gede, yang luar biasa hebat gitu. Tapi make sure juga kalau misalnya dalam rencana itu ada tiang awan dan tiang api Tuhan yang juga nangger di situ, yang diem juga, yang akan melindungi kita juga gitu. Dan cara kita tahu kalau tiang awan tiang api itu ada adalah kepekaan terhadap Tuhan, dan kepekaan itu tersebut harus dibangun. Harus dibangun dengan hubungan dengan Tuhan, harus bangun dengan sering baca Alkitab, berdoa dengan sungguh-sungguh, menaikkan pujian dan penyembahan, be close, be one with God, menjadi satu dengan Dia. That way, you would bentuk kepekaan tersebut. Dan akhirnya,
You mampu untuk melangkah dengan rencanamu dengan pasti, karena kamu tahu, but without even seeing with your eyes, tiang awan, tiang api Tuhan di situ. Aku melangkah ke sana, aku maju ke sana. Pas dengan rencanaku, aku ke sana. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat berdiri, bernafas di detik ini pun, di pertengahan bulan November. Bapa, saat ini yang akan menutup bulan tahun 2022, dan itu semua karena berkah kemurahan-Mu. Kami percaya kalau misalnya rencana-Mu ya dan amin. Kami percaya kalau misalnya Engkau tetap melindungi kami dan Bapa. Dan khusus pada hari ini, hamba-Mu berdoa untuk setiap siapapun yang sedang menonton tayangan hari ini, Bapa. Siapapun yang masih ragu, apakah rencana mereka dalam hidup mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan, aku berdoa bilang Engkau membangun kepekaan terhadap mereka. Biarlah mereka membangun hubungan terhadap Engkau. Biarlah mereka semakin dekat dengan Engkau. Biarlah mereka semakin peka dengan Engkau. Saling mengerti antara Engkau dengan mereka ya Bapak, dalam hidup mereka. Supaya mereka dapat kepastian untuk melangkah dalam hidup mereka. Karena mereka tahu bahwa tiang awan dan tiang api-Mu tetap menyertai mereka setiap saat ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biar setiap orang yang menonton tayangan ini diberkati luar biasa ya Tuhan. Biar setiap orang yang menonton tayangan ini terinspirasi, terberkati, dan siap untuk melaksanakan hidupnya kembali Bapak di tahun nanti ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.